Matius pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, ini diajarkan, apabila engkau memberi sedekah, persembahan maksudnya, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Malam ini saya kasih tema kepada kita dalam ayat Matius 6 ayat 1-4 ini, rahasia memberi untuk menyenangkan Tuhan. Ternyata pemberian kita yang benar itu bisa menyenangkan Tuhan. Ternyata korban Bapak Ibu itu bisa membuat Tuhan senang. Ingat, ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak dapat memuji dirinya sendiri. Tuhan tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan sedang cari orang-orang untuk menyenangkan Dia. Amin. Nah, salah satu yang bisa membuat Tuhan disenangkan adalah apa yang kita berikan. Abraham memberikan Ishak sebagai korban untuk menyenangkan Tuhan. Apakah Ishak mati? No. Tuhan hanya cuma uji hati Abraham. Apakah Abraham punya hati terlalu mengasihi Ishak lebih daripada mengasihi Tuhan? Atau lebih mengasihi Ishak daripada dia mengasihi Tuhan? Tuhan lihat hati saudara. Apakah Abraham lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan? Tuhan juga lihat hati Abraham. Saudara, setiap pemberian Bapak Ibu yang keluar melewati tangan kita, itu mewakili hati saudara dan saya. Dan itu dinilai oleh Tuhan. Apakah itu menyenangkan Tuhan ataukah tidak? Matius pasal 6 ayat 1-4 menjelaskan kepada kita rahasia memberi untuk menyenangkan Tuhan. Ternyata untuk kita memberi menyenangkan Tuhan, yang pertama Alkitab ajarkan kepada kita, bahwa ketika Bapak Ibu memberi, jangan memberi untuk cari pujian manusia. Haleluya. Jangan memberi untuk cari pujian manusia. Tapi memberi untuk mencari pujian daripada Tuhan. Saya pernah diceritakan oleh seorang hamba Tuhan. Dia katakan kepada saya, Pak Luther, saya begitu kaget. Satu saat saya diajakin makan oleh satu keluarga. Dan keluarga itu cerita kepada saya. Dia katakan, padahal saya pembicara tamu. Dia katakan, saya pembicara tamu di gereja itu. Dan dia katakan begini, gembala saya, jasnya itu saya yang beli. Sepatu saya yang beli. Mobilnya itu saya yang beli. Lalu hamba Tuhan ini begitu kaget. Dia begitu kaget, tapi karena diajak makan, dia diam saja. Setelah itu, setelah selesai ibadah, dia mau diberikan sesuatu. Dia nolak dengan halus. Dia katakan, maaf Pak, mungkin ini belum waktunya. Ketika sampai di kamar, dia berdoa, dan Roh Kudus bilang untuk dia begini, kalau kamu satu saat memberi, jangan cari pujian manusia. Kalau misalnya kamu lihat ada orang yang memberi, dan dia memberitahukan orang lain, bahwa bajunya saya yang beli, sepatu saya yang beli, mobil saya yang beri, satu saat ketika dia berikan kepada Anda sesuatu, dia juga akan cerita kepada hamba Tuhan yang lain. Atau cerita kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Matius 6 ayat yang pertama berkata, ingat. Ingat itu artinya begini, jangan sampai lupa. Ingat itu artinya gini, taruh di dalam jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu.
Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Salah satu kewajiban agama kita di hadapan adalah memberi persembahan. Di hadapan orang supaya dilihat mereka. Nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh sampai cari pujian manusia. Gue beli banyak nih. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saya juga pernah diceritakan, ada orang yang ketika memberikan maaf, ketika memberikan persembahannya banyak di gereja, entah itu perpuluhan, entah itu dia menyumbang bagi pembangunan gereja, lalu dia mulai mengatur gereja, mengatur pendeta, dia mencoba mengatur semuanya karena dia pikir bahwa dia menyumbang yang banyak. Dan kalau orang tidak puji dia, maka dia tidak memberikan persembahan di bulan itu. Tapi ketika dia dipuji, wow, dia akan semakin memberi. Alkitab katakan, ketika kita melakukan itu, maka kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa apa yang ada pada kita itu adalah titipan Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa semua yang ada pada kita itu milik Tuhan, yang hanya melewati tangan kita saja? Sehingga kita nggak boleh curi kemuliaan, curi pujian, hormat, pujian, kemuliaan hanya berasal dikembalikan untuk Tuhan. Tuhan berkata begini, apa yang kamu punya yang tidak kamu terima? Apa yang kamu dapat yang tidak diberikan kepadamu? Semua yang ada pada kita, itu kita terima dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga ketika kita mengembalikan itu, memberikan itu, entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu pemikiran, entah itu waktu, memang semuanya berasal dari Tuhan. Dan harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saya perlu ajarkan kepada Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi sombong ketika kita memberi terlalu banyak. Ketika kita memberi lebih daripada orang lain, kita tidak menjadi sombong. Satu saat Tuhan tegur orang-orang kaya, ketika melihat seorang janda miskin memberi 2 peser atau 1 duit. Tuhan panggil murid-murid Petrus, Yohanes, Yakobus, Filipus. Come on. Lihat, janda ini memberi lebih banyak daripada mereka itu. Bahkan dia bukan cuma memberi lebih banyak, dia memberi seluruh hidupnya. Padahal janda itu memberi 2 peser, 1 duit. Itu upah pekerja yang paling rendah pada waktu itu. Orang-orang kaya memberi dengan begitu banyak. Tapi Tuhan berkata begini, wanita ini memberi lebih banyak. Jadi ukuran memberi itu bukan pada nilainya, tapi pada sikap hati mencintai Tuhan. Nggak ada amin 1 juta kali di situ. Ukuran memberi yang dihargai oleh Tuhan, bukan nilainya, tapi sikap hati yang mencintai Tuhan. Puji Tuhan, kalau sudah mencintai Tuhan, dan nilainya bertambah. Puji Tuhan, haleluya, 2 miliar, 2 triliun kali. Amin, Bapak Ibu. Tapi saya mau bold ini kepada Bapak Ibu. Tujuan daripada kita memberi, bukan cari pujian manusia. Ada orang yang pakai karunia. Ketika dia doain orang sembuh, dia katakan begini, aku yang diurapi, aku yang hebat. Satu saat ada seorang gembala cerita kepada saya, Pak Pendeta, saya punya salah satu pekerja. Ketika dia dipakai dengan karunia bernubuat, karunia sign and wonders, tanda-tanda heran mujizat. Dia berdoa untuk salah satu jemaat di tempat kami. Jemaat itu mau bangkrut, kemudian dia doain, kemudian semuanya dikembalikan kepada dia. Bahkan terjadi pemulihan dalam bisnis dan keuangannya. Ketika terjadi pemulihan dalam bisnis dan keuangannya, dia datang kepada jemaat itu dan berkata, mana bagianku? Kan saya yang doa sampai kamu diberkati. Saya minta bagian saya. Ketika hamba Tuhan ini ngomong untuk saya, menurut Pak Luther bagaimana? Saya bilang, tugas saya bukan menghakimi. Tugas saya bukan menghakimi. Menurut Pak Luther salah atau tidak? Saya katakan kembali kepada firman Allah. Prinsip memberi yang menyenangkan Tuhan, tidak cari pujian manusia atau merasa berjasa kepada orang lain. Merasa berjasa bahwa saya yang mendoakan dia.
Merasa berjasa bahwa saya sudah memberi bagi dia. Merasa berjasa bahwa kita telah memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya beritahukan kepada umat Tuhan malam hari ini. Kita beri seberapa banyak pun, bahkan sampai mati pun kita masih hutang dengan Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ. Saya boleh beri seberapa banyak pun, tapi sampai mati pun saya masih hutang dengan Tuhan. Artinya nggak bisa dibalas. Nggak bisa dibalas. Karena itu jangan cari pujian manusia. Terjemahan Indonesia sehari-hari atau terjemahan ISH berkata begini. Dalam Matius 6 ayat yang pertama, ingatlah, jangan kalian melakukan kewajiban agama di depan umum supaya dilihat orang. Kalau kalian berbuat begitu, kalian tidak akan diberi upah oleh Bapamu di surga. Haleluya. Amin. Tuhan ajar dengan sangat detail. Roma 2 ayat 29 berkata, tetapi orang Yahudi sejati dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat dalam hati. Sunat secara fisik pada masa dulu adalah tanda bahwa mereka sudah beroleh penebusan. Tapi ketika perjanjian baru dibicarakan sunat bukan cuma secara fisik saja, tapi sunat secara fisik untuk kesehatan. Tapi sunat secara rohani. Sunat dalam hati, secara rohani, bukan secara huruf. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jelas. Bapak, Ibu, dan saya memberi bukan untuk cari pujian manusia. Pujian manusia itu ketika Bapak, Ibu baik dengan orang itu. Ketika orang itu baik dengan kita, kita saling muji. Tapi ketika orang itu udah nggak suka kita udah nggak suka orang itu, bukan lagi pujian, tapi kebencian. Tapi kalau kita mencari perkenanan Tuhan, pujian manusia, maksud saya pujian Tuhan, maka Bapak Ibu sunat hati. Bahwa saya nggak perlu kelihatan. Yang kelihatan itu Tuhan. Sadar diri bahwa yang ada pada saya datang dari Tuhan. Kalau Tuhan minta, maka saya nggak sombong. Haleluya. Amin. Saya lihat Bapak Ibu dalam anugerah Tuhan saya bersaksi. Sekarang ini pembangunan gedung gereja di Makassar. Sekarang udah mulai tutup. Spandeknya mulai tutup. Kita bangun dari Januari. Di tengah-tengah pandemi ini kita bangun. Ada anak-anak Tuhan yang dari luar. Yang memberkati terus pembangunan ini. Hampir setiap bulan. Mereka support. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Mereka support. Bahkan saya beritahu jemaat di tempat kami pun, mereka orang-orang sederhana. Tapi mereka datang, mereka katakan, Pak Gembala, kami pasir satu trek. Kami, bahkan saya punya yang dulu office boy. Saudara tahu, dia katakan, Pak Gembala, saya sumbang semen 8 sak. Mereka mencoba melakukan segalanya. Saya katakan begini, even tidak setiap hari kita bangun rumah Tuhan. Ada kalanya momen itu tidak akan datang terus-menerus. Ini waktunya. Jangan sampai orang luar yang diberkati, kita yang di dalam tidak diberkati. Tahukah Bapak Ibu? Orang-orang luar setiap bulan, mereka menabur bukan cuma ratusan, sampai miliaran rupiah. Di tengah-tengah pandemi ini, orang pikir nahan duit. Tapi kalau Tuhan yang buka pintu, nggak ada yang dapat menutup. Dan saudara, ketika saya bilang kepada mereka, mereka katakan gini, Pak, ini anak-anak muda, orang-orang kaya, mereka para bisnismen yang muda, yang kaya. Mereka katakan begini, kami ini hanya pengelola daripada berkat kerajaan. Nggak usah nama kami dicantumkan, Pak. Biar kami dapat upah di surga. Sampai istri saya katakan, wow, ada orang kaya, ada orang yang punya uang, ada orang yang nabur
demikian, tapi tidak mau namanya muncul. Tidak mau namanya disebutkan. Karena mereka berkata, dia mengerti ayat ini, bahwa pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ketika kita nggak beres dengan hati kita, terutama dalam hal memberi, maka Bapak Ibu nggak akan beres dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena uang mewakili hati. Bapak Ibu tulis dulu, uang mewakili hati. Ketika orang mulai pelit, terutama dalam hal duit, maka sebenarnya dia sedang menahan segala yang terbaik dari sorga datang dalam hidup. Itu kan mewakili hati kita. Tapi ketika orang lihat bahwa uang itu hanya kertas yang ditulis-tulis nomor, bahwa itu hanya mewakili hati kita, untuk Tuhan kita perlu boros. Bapak Ibu tulis ini, untuk Tuhan kita perlu boros. Satu saat Yudas berkata, untuk apa pemborosan seperti ini? Minyak narwastu yang murni harganya dipecahkan, dituangkan pada kepala Yesus. Yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Untuk apa pemborosan ini? Saya bolak-balik perkataan Yudas. Untuk Tuhan kita perlu boros. Tuhan harus dapat yang terbaik melalui hidup saudara dan saya. Nggak boleh kasih sisa-sisa. Makanya saya sering tegur teman-teman yang doa persembahan. Tuhan, kami mau beri yang terbaik. Saya selalu bilang, bohong doa kamu. Kenapa? Kamu berikan uang sisa, makan bakso 50.000, kembali 20.000, kamu kasih persembahan. Terus kamu berdoa, beri yang terbaik, bohong. Beri yang terbaik artinya kita siapkan dari rumah. Kita sudah punya sebuah keinginan, kerinduan untuk mewakili hati kita. Kita mau beri untuk Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Lukas pasal 16 berkata uang itu mewakili 7 hal dalam hidup kita. Uang mewakili kasih, pengabdian, integritas, kejujuran. Uang juga mewakili saudara dan saya bisa dipercaya. Uang mewakili iman, uang mewakili hati, 7 hal. Jadi ketika Tuhan Yesus bicara tentang uang, tidak semata-mata nominal uang. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Rasul Paulus sangat sadar diri bahwa mencari pujian bagi dirinya sendiri adalah jebakan setan untuk menghalangi kita menerima berkat Tuhan. Dan ada begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan terjebak di dalam jebakan ini. Pelayanan yang Tuhan percayakan, anugerahkan kepada saya, adalah pelayanan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Yaitu sign and wonders, deliverance, dan sebagainya. Dan pelayanan ini selalu menarik begitu banyak pujian, saudara. Jadi saya sangat sadar diri. Istri saya selalu ingatkan saya, hati-hati orang perlakukan kamu sebagai dukun. Dan saya sangat sadar diri bahwa saya cuma anak desa yang kalau tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Saya tahu dari mana saya berasal dan saya tidak boleh sombong. Kalaupun saya dipakai oleh Tuhan, semata-mata karena kasih karunia. Sehingga ketika pujian datang, saya selalu bilang bukan tentang saya, itu tentang Tuhan. Sehingga kalau pelayanan offline, ketika orang dilawat Tuhan, orang disembuhkan, terjadi kelepasan, selesai ibadah, saya selalu cepat-cepat minta diantar kembali ke hotel. Sehingga tidak banyak orang muji-muji pendetanya, tapi orang harus memuji Tuhan. Yang melakukan itu luar biasa melalui hamba-hamba Tuhan. Sebab pendeta-pendeta seperti gini juga suka dipuji. Bapak ibu kalau dipuji, ibu-ibu kalau dipuji sama suami, dipuji sama laki-laki lain, bisa jalannya, bisa ritmenya berbeda. Mama masuk rumah,
ketika umur 85 tahun, masih kuat, bangun jam 5 pagi ketika doa, ketika dandan, kita muji, itu jalannya bisa ritmenya beda, saudara. Mama cantik sekali, ritme jalannya berbeda. Mana suka dipuji. Jangan pernah mau cari pujian manusia. Rasul Paulus sangat sadar bahwa itu jebakan. Tapi cari pujian Tuhan. Amin. Kita memberi supaya orang nggak bilang, wow, dia dermawan. Tuhan yang menyelidiki hati yang melihat. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, setiap kali kita masuk dalam sebuah ibadah, tidak boleh datang dengan tangan kosong. Setiap kali kita datang di hadirat Tuhan, Alkitab mengajarkan tidak boleh datang dengan tangan kosong. Itu Tuhan ajar. Ada banyak orang yang kepingin mau dilawat oleh Tuhan. Ada kepingin orang yang mau banyak jawaban dari Tuhan. Ada banyak orang kepingin mau dapat terobosan dari Tuhan. Orang Israel dulu yang paling miskin, datang dengan 2 ekor burung tekukur. Tidak boleh tangan kosong. Jangan menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Mati imamnya, orang yang menghadap juga mati. Haleluya. Amin. Sehingga Bapak Ibu mulai mengerti begini, bahwa kekristenan itu bicara tentang persembahan. Yesus menyerahkan hidupnya, mati bagi kita. Kekristenan itu bicara tentang persembahan. Jadi kalau Bapak Ibu belum memberi sampai sakit, itu namanya belum memberi. Setiap kali ada korban, maka ada kemuliaan. Supaya pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, jangan menggembar-gemborkan kalau kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Matius 6 ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sebelum pandemi ini, saya selalu diundang khotbah keliling. Dan saya mendengar ada begitu banyak kesaksian. Ada yang berkata, ini Pak, kalau saya nggak nyumbang, gereja ini nggak jadi. Semua orang tahu bahwa kalau saya nggak nyumbang, gereja ini nggak jadi. Pak, kalau orang itu nggak ada di sini, gereja ini nggak jalan. Wow. Terus saya bilang begini, maaf Pak, gereja ini kan punya Tuhan. Tapi ada orang yang ngomong seperti itu. Kalau nggak ada orang-orang ini Pak, gereja nggak jalan. Tidak bisa bayar hamba-hamba Tuhan full time, nggak bisa dibayar. Saya selalu berkata begini, gereja ditanam, didirikan oleh Tuhan yang punya langit dan bumi. Dan dia pilih hamba-hamba Tuhan sejak dari dalam kandungan ibu mereka, lalu mereka dibentuk, dipanggil. Bapak Ibu, kalau Anda hamba Tuhan hari ini, pelayan Tuhan hari ini, saudara dan saya harus mengerti bahwa orang yang melayani Tuhan, warisannya itu Tuhan langsung. Semua suku yang lain dibagi warisannya. Suku Lewi, Tuhan bilang warisan mereka yang melayani Tuhan nih. Warisan mereka adalah Tuhan sendiri. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, jangan takut. Ada satu hamba Tuhan ketika dia keluar dari gereja yang lamanya, karena Tuhan kasih visinya kepada dia, untuk dia membangun sebuah pelayanan baru, lalu orang mulai bicara, nanti dia makan apa? Lalu salah satu pendoa yang ikut sama dia berkata begini, bahwa pasti makan nasi, nggak mungkin makan batu. Ada orang berpikir, saudara, bahwa ketika saudara dan saya punya sebuah vision yang didorong oleh Tuhan untuk Anda kerjakan, maka saudara dan saya, kalau tidak ada orang-orang tertentu, maka kita nggak makan. Hari ini mungkin Bapak Ibu berpikir begini, gua juga akan hancur, gua juga akan tidak lihat jalan.
Kalau nggak ada orang itu bersama dengan saya, kalau saya nggak join kerja dengan dia, kalau dia tidak tolong saya, gua hancur, berhenti. Itu namanya mental kurang. Mental kurang itu adalah mental miskin. Selalu merasa kurang. Bapak Ibu tulis di situ. Mental miskin adalah selalu merasa kurang. Bapak Ibu punya uang miliaran, tapi selalu merasa kurang. Itu mental miskin. Tapi kalau Bapak Ibu punya uang 500.000, tapi selalu bersyukur dan hati gembira, Anda dan saya punya mental orang kaya, Anda sedang berjalan on the track untuk Anda jadi kaya, diberkati, dan dimuliakan. Katakan amin. 2 juta kali. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jangan menggembar-gemborkan kalau kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Satu saat, saya sama istri pergi pelayanan, kami ketemu dengan beberapa hamba-hamba Tuhan. Lalu salah satu hamba Tuhan tanya kepada saya begini, Pak Luther, di gereja Bapak ada berapa raja sih? Ada berapa raja, Pak? Saya tanya, maksud Bapak? Ada berapa raja? Saya sudah ngerti, tapi saya tanya ulang, maksud Bapak? Dia tanya, ada berapa raja? Lalu saya jelaskan, dia nggak jawab, saya jelaskan, maksud Bapak orang kaya begitu ya? Orang banyak uang ya? Oh iya. Saya katakan begini, Pak. Di tempat saya, bukan ada berapa raja, saya sudah punya sang rajanya. Raja kita namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah yang punya langit dan bumi. Haleluya. Kalau dia ada bersama-sama dengan kita, nggak perlu takut kekeringan. Ketika dia dengarkan jawaban saya, dia diam. Langsung dia katakan, Pak maaf, saya izin, saya mau tidur. Lalu dia tidur, saudara. Sama-sama hamba Tuhan. Tapi ada yang tanya seperti itu. Dan saya noleh ke istri saya noleh ke saya. Dan berkata, wow. Mari saya beritahukan kepada saudara. Anda sudah memiliki sang raja itu. Dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu di dalam hati seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, mereka sudah mendapat upahnya. Apakah saudara berkata begini, apakah Pak Gembala, pastor antipati dengan orang kaya? Tidak. Teman saya banyak orang-orang kaya. Dan mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Saya tidak antipati. Tapi saya sedang bicara kepada Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Bahwa ada bukan cuma orang kaya, ada orang yang punya, orang-orang yang belum diberkati pun, mereka adalah orang-orang yang pelit dengan Tuhan. Bukan cuma pelit dalam uang karena dia pikir dia kurang, dia juga bukan pelit uangnya, pelit waktunya, nggak mau untuk melayani. Nggak mau untuk doa. Nggak mau untuk baca Alkitab. Ada orang-orang kaya yang rendah hati luar biasa. Tapi ada orang yang belum punya apa-apa, tapi sombongnya luar biasa. Saya temukan banyak orang. Tapi saya juga temukan ada orang-orang juga yang belum punya apa-apa. Mereka murah hati dan rendah hati, mau lakukan apa saja. Tapi ada orang yang punya segalanya, juga mereka sombong. Jadi ada dua sisi. Kalau ada dua sisi, maka kita belajar. Kita mau di posisi yang mana? Jangan menggembor-gemborkan pemberian-pemberian kita. Haleluya. Satu saat, saya khotbah, saudara. Saya khotbah dan saya katakan, saya pernah bersaksi kepada saudara, mobil anak saya dari Jakarta kami tarik, kemudian salah satu kita jual, kemudian saya bersaksi. Istri saya tegur saya. Istri saya bilang ini, nggak usah kamu ngomong. Tanpa sadar, kamu sedang berkata kepada orang lain bahwa kita itu lebih baik dari yang lain. Saya bertobat, saudara. Tanpa sadar, bahwa kita mencoba untuk menunjukkan, gue lebih baik loh, gue jual 2 mobil loh, untuk pembangunan gereja. Tanpa sadar, kita menggembar-gemborkan untuk menunjukkan bahwa saya lebih baik dan ingin dipuji orang.
Roh Kudus melalui istri saya tegur saya. Enggak usah saya. Diam-diam Tuhan tahu hati kita. Kalau kamu gembar-gemborkan, kamu udah dapat upahnya. Saya bertobat. Jangan pikir bahwa orang yang diurapi tidak bisa buat salah. Bisa, ini modelnya. Ceritanya gembor-gemborkan, istri saya tegur saya. Puji Tuhan saya dengar, coba kalau saya nggak dengar. Binasa, saudara. Amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan, terjemahan Indonesia sehari-hari ayat yang kedua berkata, jadi kalau kalian memberi sedekah kepada orang miskin, jangan menggembar-gemborkan. Ini kata yang saya ambil jadi poin. Hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Jadi ternyata saya pernah jadi orang munafik padahal sudah jadi hamba Tuhan dan gembala. Karena saya cerita bahwa kami begini, kami kelihatan baik. Tuhan nggak mau. Orang munafik nggak masuk surga. Orang munafik nggak dapat perkenanan Tuhan. Berarti pemberian yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah tentang hati kita. Ketika Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk menabur, ambil waktu itu untuk Tuhan lihat hati kita. Tidak usah gembar-gemborkan. Haleluya. Amin. Ini penting. Sangat amat penting. Ada orang yang memberi supaya orang bilang bahwa dia baik, dia hebat. Ada. Namanya ditaruh nomor 1. Ada. Dia dermawan, darmawati, dharma husada. Dia kepingin orang tahu. Kalau tidak ditulis nomor 1, dia marah. Tapi saya percaya yang hadir malam ini, kita bukan tipikal itu. Kita memberi untuk cari pujian dari Tuhan. Satu saat orang akan dengarkan khotbah ini, maka untuk reposisi hati kita, saya bisa salah, saya bisa keliru, Bapak Ibu pun bisa keliru. Bahwa kita bisa cari pujian manusia, menggembar-gemborkan kebaikan kita. Alkitab katakan kebaikan kita seperti kain lara. Bapak Ibu tahu kain lara? Kain lara adalah kain yang dipakai untuk membersihkan kusta. Kebaikan kita di hadapan kita seperti kain yang dipakai membersihkan kusta. Jijik. Sesuatu yang jijik. Ada yang mau pakai kain untuk membersihkan kusta, untuk Bapak Ibu pakai untuk jadi kenang-kenangan? Untuk lap keringat? Nggak ada yang berani. Kebaikan manusia, tanpa kesadaran bahwa semua tentang Tuhan, maka kain lara, kain yang dipakai membersihkan kusta. Mulai hari ini kita mulai sadar bahwa semua yang ada pada kita hanya titipan. Kalau Bapak Ibu baca kitab Matius, orang kaya, kalau hari ini semua yang ada padamu diambil daripadamu, siapa yang akan memiliki semua? Kamu boleh memiliki seluruh dunia, tapi kalau malam ini nyawamu diambil daripadamu, untuk siapakah semua yang kau timbun itu? Belajar untuk pakai semua yang ada pada kita, termasuk kepintaran, kekuatan, pengalaman, bicara yang pintar, muka yang ganteng dan cantik, kepintaran, harta kita, dan kedudukan kita. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Pujian bagi Tuhan. Pakai karunia. Kenapa ada healing? Dan profesai. Tuhan suruh saya menolong saudara-saudara, sehingga mereka beroleh kekuatan rohani. Sudah 8 bulan, mau 9 bulan kita jalan. Dan saya percaya sangat banyak menolong orang lain. Bukan tentang Pastor Luther Dias. Bukan tentang Pastor Leni, Pastor Yoma. But tentang Jesus Christ. Itu bukan tentang kacung. Kacung itu di bawah hamba. Haleluya. Nggak ada apa-apanya. Semua tentang Tuhan.
Saudara dengar baik-baik. Kalau kita mau cari pujian manusia, kalau pemberian kita mau menyenangkan Tuhan, berhenti menggembar-gemborkan. Yang ketiga, ayat 3 dan 4, Bapak Ibu lihat dari Matius pasal 6, ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu atau pemberianmu, persembahanmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada yang amin 2 juta kali. Puji Tuhan. Haleluya. Terjemahan Indonesia sehari-hari berkata begini, tetapi kalian, kalau kalian memberi sedekah, persembahan, berikanlah dengan diam-diam. Sehingga tidak ada yang tahu. Saya ingat, saudara, ketika saya masih pelayanan di Denpasar, Bali, itu setiap minggu, hampir setiap minggu, karena hitung duitnya itu setiap hari Senin, setiap minggu ada saja di depan amplopnya itu tulisan untuk Bapak Pendeta Luther Dias. Sampai saya pindah dari Denpasar, saya nggak pernah tahu siapa orang yang setiap minggu kasih persembahan kepada kami. Selalu orang keuangan, setiap hari Senin nama saya dipanggil. Sampai kebiasaan, kalau belum panggil, sampai kebiasaan saya dalam hati kok lama sekali dipanggil. Karena kebiasaan, itu juga mata duitan itu kalau begitu ya. Karena sampai sudah terbiasa, jadi kalau tidak dipanggil dalam hatinya gini, kok lama sekali dipanggil. Kalau sudah seperti itu mata duitan. Ya. Tapi saya beritahukan, sampai saya pindah, diutus untuk mengembalakan di Makassar, saya tuh nggak tahu siapa orang yang memberi untuk kami. Mungkin itu yang saya bisa gambarkan, memberi secara tersembunyi. Dan saya percaya orang ini akan dibalas oleh Tuhan. Saya nggak tahu. Sehingga saya nggak minta terima kasih, saya nggak bisa puji orang itu, saya nggak tahu. Setiap kali saya pulang, saya bilang untuk istri saya, ada orang yang kasih kami persembahan, ada tulisan buat Pendeta Luther Dias. Dunia, kalau tidak orang tahu, maka dia pikir belum belum wonderful, belum wow. Makanya Bapak Ibu lihat Amsal 25 ayat 1. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Ya. Coba kita lihat ya. Ayat 2. Ayat 2. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kata menyelidiki ini sebenarnya untuk mengumumkan kepada semua orang supaya tahu. Inilah kemuliaanku. Dunia itu begitu. Kalau dapat sesuatu, gua yang harus terkenal. Tuhan tidak. Kemuliaan Allah merahasiakan. Ketika Bapak Ibu beri dengan diam-diam di tempat rahasia, tidak ada orang yang tahu itu kemuliaan. Beberapa minggu yang lalu ada orang yang, maaf, saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu menabur di setiap kali ada ibadah. Ada orang yang menabur begitu banyak ya di rekening gereja, saya lihat. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya.
Banyak dia nabur di situ. Dan nggak ada namanya. Lalu Roh Kudus bilang untuk saya, ini tipikal orang yang memberi dengan diam-diam. Dia mengerti tentang bagaimana menyenangkan aku. Saya terima kasih kalau ada orangnya di sini. Dan kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Hal yang paling mudah kita bicara adalah kita bicara tentang uang, karena itu masalah. Masalah bagi orang percaya. Karena ada orang berkata begini, kalau orang bicara uang, pendeta mata duit. Maaf Bapak Ibu, saya pendeta yang paling jarang bicara tentang uang. Karena bagi saya, uang itu adalah akibat daripada kita ketemu Tuhan. Apakah saya tidak butuh uang? Butuh. Tapi saya ajarkan untuk kita ketemu Tuhan lebih dulu. Kenapa Bapak Ibu lihat saya seperti itu? Dan mari saya beritahukan ini kepada kita. Ketika Bapak Ibu tahu tentang prinsip menyenangkan Tuhan dalam memberi ini, rahasia menyenangkan Tuhan dalam memberi ini, wow. Bapak Ibu akan melihat open the heaven. Dalam satu Tawari, Daud mempersiapkan persiapan untuk bait Allah kepada anaknya Salomo. Saya hitung kurs sekarang. Daud memberi 50 triliun dari hartanya sendiri. Dalam anugerah saya sudah melayani 30 tahun Bapak Ibu. Dan saya belum pernah dengar, mungkin ada atau tidak pernah sama sekali, ada orang yang memberi kepada gereja, kepada rumah Tuhan, 50 triliun dengan bahasa saking cintanya kepada Tuhan. Waktu makanya saya nggak heran kenapa sampai dia disebut berkenan di hadapan Tuhan. Disayang oleh Tuhan. Kata berkenan itu bahasa Indonesia sehari-hari, disayang oleh Tuhan. Hari ini kita bilang kita disayang Tuhan. Belum tentu dari pihak Tuhan bilang, Tuhan sayang saudara. Hari ini kita bilang kita mengenal Tuhan. Belum tentu dia kenal saudara. Saudara boleh nyanyi lagu sayang disayang. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Mungkin lagunya kita nyanyi. Tapi belum tentu Tuhan bilang, aku sayang kamu. Kenapa Abraham disayang? Kenapa Abraham diberkati? Karena dia berani mempersembahkan satu-satunya yang berharga yang dia miliki di hari tuanya. Ishak lahir umur Abraham 100 tahun. Dan menurut seorang teolog dari Ibrani yang bernama Yosefus, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, maka umur Abraham sudah 130 tahun, dan Ishak umur 30 tahun, dia udah bisa melawan bapaknya, mukul bapaknya. Tapi dasar papanya taat, anaknya juga taat tanpa melawan. Abraham, karena berpikir sekalipun mati bisa bangkit. Memberi yang terbaik. Bukti, sorga memberi satu-satunya. Ingat ketika Yesus datang, dikatakan, yang putra memberikan anak yang putra satu-satunya. Anak tunggal. Ketika Yesus datang dari sorga, dibilang anak tunggal. Tapi ketika dia lahir ke bumi, dan dalam pelayanan, dia disebut bukan lagi tunggal, yang sulung. Saya ini 7 bersaudara, 2 meninggal. Di bawah saya 2 meninggal. Tinggal kami berlima. Saya nomor 4. Semua kami dalam anugerah Tuhan melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan semua. Ya. Semua kami jadi hamba Tuhan. Kakak nomor 1 saya ya mengembalakan di Cipanas. Ya. Kakak nomor 2 saya gembalanya Ibu An, Ibu Yoke itu kakak nomor 2 saya. Ya. Pendetanya Ibu An di Ambon.
Kakak nomor 3 saya, pendeta, istrinya Pak Luki Setiawan. Saya nomor 4, adik perempuan saya juga hamil. Bagi saya itu anugerah luar biasa. Seisi keluarga melayani Tuhan. Saya punya kakak yang sulung nomor 1. Jarak dengan saya 10 tahun. Jadi waktu saya SD, saya nggak lihat kakak laki-laki saya. Dia jarang bermain dengan saya, sudah terlalu gede. Haleluya. Yesus yang sulung. Lalu memberi yang terbaik untuk saudara dan saya. Bapak Ibu tahu, sorga memberi yang terbaik, sorga melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan kasih saudara. Bapak Ibu tulis di situ. Sorga melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan cintaku. Apa yang Anda usahakan hari ini supaya Anda mendapatkan perkenanannya? Nggak ada cara yang lain. Selain Anda tahu bahwa semua yang ada pada kita itu datang dari Tuhan.